Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, di mana saja Anda berada, kita bersua kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini menghadirkan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Lydia Nadifa, segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022 dengan tema Bangkit Bergerak Bersama Pancasila berlangsung selancar dan juga penuh hikmat di halaman kantor Bupati Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam amanatnya mengatakan, bangsa Indonesia saat ini sedang bangkit bergerak bersama Pancasila. Norma-norma Pancasila harus diimplementasikan dan dijalankan sehingga ketertiban, kesejahteraan, dan kedamaian terjadi di Indonesia. Penghormatan pasukan. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022 oleh pemerintah Kabupaten Banjar dengan tema Bangkit Bergerak Bersama Pancasila berlangsung lancar dan penuh hikmat di halaman kantor Bupati Banjar, Martapura. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membacakan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Dilanjutkan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri serta pembacaan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Ketua DPRD Banjar Haji Muhammad Rafiki. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila bersama seluruh jajaran dan Forkopimda hari ini perlu dimaknai bersama. Dikatakannya bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang bangkit bergerak bersama Pancasila. Norma-norma Pancasila harus diimplementasikan dan dijalankan sehingga ketertiban, kesejahteraan, dan kedamaian itu terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banjar. Laksanakan Hari Kesaktian Pancasila bersama seluruh jajaran pemerintah, SKPD, Forkopimda. Untuk kita maknai bersama, Indonesia sekarang bangkit bergerak bersama Pancasila. Norma-norma Pancasila harus kita implementasikan, kita jalankan sehingga ketertiban, kesejahteraan, kedamaian itu terjadi di negara kita di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini silaturahmi antar SKPD, silaturahmi antar rekan-rekan Forkopimda, sehingga seiring berjalan pembangunan juga bisa dilakukan dengan rasa kebersamaan. Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan SK pangkat di lingkup Kabupaten Banjar secara simbolis oleh Haji Saidi Mansur kepada Hajah Nana Mariana dari UPT Puskesmas Alu-Alu, Dr. Dwi Mudi Handayani dari UPT Puskesmas Kertakhanyar, Ahmad Robianur bagian protokol dan komunikasi pimpinan, serta Novi Erian Pratiwi dari SDN Cindai Alu 1 Martapura. Tim Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin rapat koordinasi pelaksanaan pemilihan pambakal secara serentak tahun 2022. Menurut Bupati, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pambakal nanti, yakni sinergitas dengan TNI ataupun Polri dan aparatur Pemda dengan terus memantau dan menghimbau untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Camat juga diminta untuk menyampaikan kepada seluruh panitia desa agar tidak terjadi permasalahan di wilayah kerja masing-masing. Pemilihan pambakal atau kepala desa merupakan hak demokrasi setiap warga yang memiliki hak pilih untuk memilih calon kepala desa yang akan memimpin desa selama 6 tahun ke depan. Oleh karena itu, sekalipun di tengah pandemi COVID-19, pemilihan pambakal tetap diselenggarakan karena menentukan kebijakan arah pemerintahan dan pembangunan masyarakat desa ke depannya. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar saat pimpin rakor pelaksanaan pemilihan pambakal secara serentak tahun 2022 di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Menurut Bupati, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pembakal nanti, yakni sinergitas antara TNI Polri, aparatur pemerintah daerah, dengan terus memantau dan menghimbau untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Kepada para camat sebagai unsur pelaksana kewilayahan, Bupati berharap untuk terus melakukan pemantauan dan perhatian setiap tahapan pelaksanaan. Camat juga diminta untuk menyampaikan kepada seluruh panitia desa agar tidak terjadi permasalahan di wilayah kerja masing-masing. Pilkada serentak tahun 2022 di Kabupaten Banjar ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, aman. Poin-poin yang mungkin sudah disampaikan rekan-rekan tadi, daerah-daerah rawan nih yang lebih diprioritaskan, yang menurut kita rawan lebih diprioritaskan, karena ketika daerah rawan ini tidak kita perhatikan nanti akan berdampak ke lain, berdampaknya panjang. Mudah-mudahan ini bisa diminimalisir bersama. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar, Syahrialudin melaporkan, pelaksanaan pemilihan pambakal secara serentak akan digelar pada Kamis 17 November 2022 mendatang. Pemilihan pambakal serentak tahun 2022 ini diselenggarakan dalam situasi pandemi COVID-19. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kapasitas tempat pemungutan suara maksimal 500 pemilih. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19 akibat kerumunan massa. Pemilihan pambakal di Kabupaten Banjar tahun 2022 diselenggarakan di 117 desa dengan 401 calon pambakal di 315 TPS yang tersebar di berbagai wilayah. Hendra Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, jelang penyelenggaraan MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 yang berlangsung dari 10 sampai 19 Oktober mendatang di Provinsi Kalimantan Selatan, semua SKPD Banjar berpartisipasi untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan MTQ Nasional tersebut. Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ dengan mengambil lokasi penyelenggaraan di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Beberapa waktu lagi akan diselenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 19 Oktober 2022 mendatang. Diminta kepada semua SKPD berpartisipasi untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan MTQ Nasional tersebut. Hal ini disampaikan Bupati Banjar dalam amanatnya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri saat apel gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Masruri mengungkapkan SKPD yang belum memasang spanduk tentang ajakan mensukseskan MTQ Nasional agar segera memasang spanduk tersebut. Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ dengan mengambil lokasi penyelenggaraan di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Untuk Kabupaten Banjar ada 6 venue, Kota Banjarbaru ada 4 venue, dan Kota Banjarmasin 2 venue. Apel gabungan dengan petugas dari Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar ini, Mas Rudi juga menyampaikan apresiasinya terhadap Kabupaten Banjar yang telah mendapatkan penghargaan nasional sebagai media center terbaik se-Indonesia. Pada akhir amanat tertulis Bupati Banjar, aparatur pemerintah diminta untuk terus meningkatkan disiplin dan kinerja dengan penuh dedikasi dan kompetensi, dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Apel tersebut dihadiri pejabat eselon 2, 3, dan 4, pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam, dan staf PNS beserta PTT masing-masing SKPD. Hendra Faidilah, Suara Banjar, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Gapoktan Kayuh Baimbay Desa Simpang 4, Kecamatan Simpang 4 menggelar syukuran panen dan tanam cabai serta penaburan bibit ikan. Selain itu, dalam syukuran ini juga diresmikan bangunan bangsal pengolahan cabai serta penyerahan bantuan pemerintah dan BUMN tahun anggaran 2022.
Peresmian bangunan bangsal pengolahan cabai dan syukuran bantuan pemerintah dan BUMN tahun anggaran 2022 digelar. Sekaligus panen dan tanam cabai, serta penaburan bibit ikan di Gapoktan Kayuba Imbai, Desa Simpang 4, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Bangunan bangsal pengolahan cabai diresmikan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Haji Syamsir Rahman bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias dan Analis Kebijakan Madya Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ermia Sotiesi. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan Syamsir Rahman menjelaskan, bantuan bangsal untuk hortikultura tersebut yakni peralatan pengering, penghancur, sampai pengolahan khusus untuk cabai. Selain menanam padi, jagung, dan kedelai, di Desa Simpang 4 ini dikhususkan untuk tanaman hortikultura seperti cabai. Syamsir berharap Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Banjar untuk menjadikan Desa Simpang 4 sebagai daerah agrowisata dan produk olahannya akan disebarluaskan. Selain bantuan dari pemerintah, juga ada bantuan dari PLN untuk pembibitan ikan papuyu secara elektrik. Hari ini kita di Desa 3A ini bersama-sama dengan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Dirjen Hortikultura, kita melaksanakan penyerahan bantuan dari Kementerian Pertanian, yaitu berupa bangsal, kemudian juga ada bantuan lainnya untuk hortikultura, yaitu untuk peralatan pengering, penghancur, sampai dengan nanti pengolahan untuk khususnya tanaman cabai. Nah, kenapa ini lokasi ini yang kita berikan? Karena lokasi ini adalah lokasi yang memang sudah kita lokasikan, kita tempatkan nantinya untuk tanaman hortikultura. Selain padi, jagung, kedelai, di sini khusus untuk hortikultura. Tidak hanya Kabupaten Banjar yang mendapatkan, tapi juga ada Kabupaten Kapin, kemudian Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Batola. Kita berharap apa yang diberikan oleh pengolahan ini, bangsal dan lain-lain, ada sprinkle, kemudian juga ada bibit, ini bisa dijaga dan dipelihara oleh petani. Karena dengan nilai yang hampir 500 juta, setengah miliar ini sangat sulit kita mendapatkannya. Tetapi kita berharap dengan bantuan seperti ini, petani kita bisa tambah maju. Saya berkeinginan bahwa tidak hanya untuk kelompok ini saja, tapi alat ini bisa digunakan oleh kelompok-kelompok lainnya nanti yang juga masuk ke lokasi ini. Lokasi ini saya berharap ke depan kerjasama dengan PKK Kabupaten Banjar nanti menjadi daerah wisata. Selain juga daerah wisata, kita akan produknya akan kita buka lagi. Tadi ada bantuan dari PLN berupa untuk pembibitan ikan papuyu dengan menggunakan elektrik, sehingga berharap ini bisa lebih maju Kabupaten Banjar. Saya rasa demikian. Terima kasih. Pengawasan dan bimbingan dinas provinsi. Oh ya, jadi alat semua ini untuk pengawasannya tetap kita awasi dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi, kemudian juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Pak Gubernur, Pak Mendirin menyampaikan bahwa untuk petani harus kita berikan semaksimal mungkin, dan beliau meminta petani tetap didampingi, jangan dibiarkan petani sendiri, karena petanilah pejuang pangan, petanilah yang memberi kita kebutuhan hidup kita sampai dengan akhir hayat. Dan beliau berpesan, selain itu kita harus menanam, panen, menanam, panen, tanam lagi, panen lagi. Itu yang harus menjadi perhatian kita semua. Terima kasih. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias mengaku bangga dengan Gapoktan Kayuba Imbai beserta seluruh anggota, karena tetap dengan kultur masyarakat Kabupaten Banjar bekerja di bidang pertanian. Terkhusus juga mewakili dari pemerintah daerah, hanya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian serta bantuan yang luar biasa untuk kita semua. Mudah-mudahan barokah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada sejatinya suatu amanah itu adalah hal yang harus kita bina dan kita jaga. Rasa-rasanya sebaik apapun pemerintah daerah, sebaik apapun mitra dari pemerintah, apabila mana kita tidak bersinergi, tidak bekerja bersama. Ya, Bapak Ibu, kalau dalam maju mandiri agamis, hakikatnya begini, karena coba saja pegang pulpen, pegang kertas, pegang handphone, bisa nggak Bapak Ibu begini?
Gak bisa. Ini artinya, hakikatnya kami ingin bekerja bersama, melepaskan seluruh ego sektoral untuk sama-sama atas kemajuan masyarakat Kabupaten Banjar dan secara meluas Provinsi Kalimantan Selatan. Maka dari itu lahirlah Mars Manis yang tadi kita dengarkan. Itu insya Allah juga, kalau murid ini tentu tidak jauh dari gurunya. Sebenarnya gurunya adalah Pak Gubernur dan jajaran. Beliau punya Mars Bergerak. Kami berupaya mengikuti jejak langkah-langkah pemimpin yang tentu menginspirasi, salah satunya menciptakan Mars Manis. Mudah-mudahan masyarakat Kecamatan Simpang 4 dan di desa, kalau ada kegiatan tolong jangan dilupakan Indonesia Raya, Mars Bergerak dan Mars Manis ya. Penyerahan secara simbolis bantuan sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan diserahkan kepada Gapoktan Kayu Baimbai Kabupaten Banjar dan Kelompok Tani Hidup Makmur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, bantuan sarana pengolahan hortikultura solar dryer kepada Poktan Karya Baru Kabupaten Tapin dan bantuan prasarana budidaya sayuran atau kubung jamur untuk Poktan Makmur Kabupaten Batola. Umar Faidillah, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias hadiri rapat koordinasi penjaminan mutu untuk PAUD di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini sebagai forum silaturahmi bersama pemerintah daerah di bidang PAUD dan pendidikan masyarakat, serta forum komunikasi pendidikan non-formal dan organisasi PAUD. Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias membuka rakor penjaminan mutu untuk PAUD di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Rakor ini dilaksanakan selama 3 hari, yakni dari tanggal 3 sampai 5 Oktober 2022, diikuti 39 peserta dari unsur Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Yuli Haryanto, mengatakan, kegiatan ini sebagai forum silaturahmi bersama antara pemerintah daerah di bidang PAUD dan pendidikan masyarakat, serta forum komunikasi pendidikan non-formal dan organisasi PAUD. Dari kegiatan ini diharapkan para peserta bisa sharing ilmu dan kebijakan terbaru dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari narasumber guna persiapan membangun PAUD yang berkualitas di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias mengucapkan terima kasih kepada BPMP Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah memberikan kesempatan menjadi narasumber dari rakor tersebut. Nurgita Tias mengatakan anak-anak tumbuh menjadi cerdas, terampil sesuai dengan tujuan pendidikan. Keberhasilan anak usia dini merupakan landasan bagi keberhasilan pendidikan pada jenjang berikutnya. Ia pun menambahkan, stunting juga menjadi persoalan yang mendesak yang harus dicarikan solusinya. Pendekatan PAUD holistik integratif yang dikembangkan diharapkan dapat mempercepat upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, sehingga dapat memberikan masa depan anak-anak Indonesia, khususnya kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi lebih gemilang. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih, dan tentunya juga ini merupakan satu kehormatan bagi kami diberikan kesempatan untuk berdiri di depan Bapak Ibu semua yang juga kebetulan kami diberikan amanah dan kepercayaan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Banjar. Dalam hal ini kami tentu sangat mendukung hal-hal yang berkenaan dengan dunia pendidikan di Kalimantan Selatan, terkhusus di kabupaten kota, dan tentunya juga untuk kemajuan generasi yang mendatang, yang mungkin saja anak-anak kita ini 10 sampai dengan 20 tahun yang akan datang, mereka lah yang menjadi calon pemimpin masa depan. Bagus Fuad, Suara Banjar, melaporkan.
Mitra Kominfo, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menggelar forum group discussion membangun metadata statistik sektoral yang diikuti instansi atau SKPD terkait. Diskusi ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pada proses pengisian data, termasuk apa saja yang harus dilakukan petugas dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menuju satu data di Indonesia. Nama elemennya itu satuannya adalah orang, jumlah penduduk usia 5. Sebagai kota Smart City, sangat diperlukan adanya satu aplikasi yang dapat dilihat dan dicari jika masyarakat menginginkan sebuah data yang diperlukan, sehingga dapat mempermudah dalam pencarian. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar yang diwakili Kabid Statistik dan Persandian RR Dian Parwatisari saat membuka kegiatan FGD membangun metadata statistik sektoral di Aula Cakrawala di KISP Kabupaten Banjar. Kepada peserta diskusi dari perwakilan semua SKPD Banjar, Dian mempersilahkan untuk melakukan pengisian data dimaksud. Namun, jika ditemukan kendala, bisa berkonsultasi kepada pihaknya agar bisa mendapatkan solusi. Dian juga menjelaskan, diskusi ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pada proses pengisian data, termasuk apa saja yang harus dilakukan petugas dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Untuk menuju satu data Indonesia, perlu perangkat-perangkat statistik yang harus disesuaikan dan pembenahan untuk menuju terintegrasi. Diskusi ini dimoderatori Kasih Pengelolaan Data M. Faisal Rizal, sementara narasumber Ali Hanafiah selaku Kasih Penyelenggaraan Statistik. Ali Hanafiah dalam paparannya mengatakan, metadata adalah bagian yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yakni memenuhi kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan. Ditambahkan Ali, setelah dilakukan pengecekan terhadap satu data Kabupaten Banjar ini, ternyata ada yang belum lengkap dan harus dilengkapi. Satu data Indonesia ini, Kabupaten Banjar ini dalam rangka mau menuju ke situ. Jadi belum ada progres. Belum ya? Iya. Jadi kita baru mempersiapkan untuk menuju satu data Indonesia. Jadi perlu perangkat-perangkat statistik yang harus disesuaikan maupun masih ada kami perlu berbenah diri. Jadi untuk menuju terintegrasinya ke satu data Indonesia perlu persiapan-persiapan, Pak. Wahyu, Roni, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.